dalam darah lebih rendah dari normal yang bisa disebabkan jumlah sel darah merah yang kurang, contohnya pada perdarahan berat akibat karena kecelakaan atau karena lainnya, atau jumlah sel darah merah yang cukup tapi kandungan Hb di dalam sel darah merah itu kurang. Jadi batas nilai Hb normal itu pada ibu hamil dikatakan anemia jika kadar Hb-nya itu kurang dari 11 gram per desiliter. Pada anak usia 12 sampai 14 tahun dan perempuan yang tidak hamil usia lebih dari 15 tahun dikatakan anemia jika kadar Hb-nya kurang dari 12 gram per desiliter. Jadi hemoglobin ini berfungsi untuk membawa oksigen dan menghantarkannya ke seluruh jaringan tubuh. Jika kita kekurangan oksigen dalam jaringan, maka fungsi jaringan akan terganggu yang dapat mengakibatkan berkurangnya konsentrasi plasma, berkurangnya produktivitas dan menurunnya daya tahan tubuh. Selanjutnya gejala anemia itu ada 3. Yang pertama ada anemia ringan, biasanya ditandai dengan gejala 5L atau lemah, letih, susu, lelah dan lalai. Yang kedua ada anemia sedang, ditandai dengan gejala jantung terasa sering berdebar, lebih sering merasa lelah dengan aktivitas yang biasa, sesak napas dan terlihat lebih pucat dari biasanya. Lalu ada anemia berat, yaitu kelelahan yang berkepanjangan, menggigil, jantung berdebar cepat, pucat lebih nyata, sesak napas, nyeri dada dan gangguan fungsi organ lainnya. Lalu penyebab anemia itu terbagi menjadi 2, yaitu penyebab umum dan penyebab bagi kelompok remaja putri. Jadi penyebab umumnya itu kekurangan asupan gizi seperti zat besi, asam folat, vitamin B12 dan juga protein sehingga dapat mengganggu pembentukan hemoglobin. Lalu yang kedua, keluarnya darah dalam jumlah yang banyak itu atau bisa disebut perdarahan yang akibat kecelakaan ataupun akibat lainnya. Yang ketiga ada faktor keturunan, misalnya itu penyakit thalassemia yang menyebabkan sel darah merah kita rusak. Lalu ada penyebab bagi kelompok remaja putri. Remaja putri mempunyai aktivitas yang lebih banyak sehingga kebutuhan berbagai zat gizinya termasuk zat besi meningkat secara bermakna. Yang kedua, kita kan sering tahu tuh remaja putri mengalami menstruasi. Jadi setiap bulannya pasti remaja putri mengalami kehilangan darah karena menstruasi tersebut yang dapat mengakibatkan anemia. Yang ketiga, sebagian remaja putri seringkali melakukan pola diet yang salah hanya untuk menurunkan berat badan. Lalu yang ketiga ada dampak anemia. Dampak anemia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dampak jangka pendek, yaitu produktivitasnya menurun, kebugaran dan daya tahan tubuh juga ikut menurun. Yang kedua ada dampak jangka pendek, yaitu menyebabkan resiko perdarahan, melahirkan bayi berat badan lahir rendah dan prematur. Yang selanjutnya meningkatkan resiko terjadinya stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Yang ketiga ada dampak pada remaja putri dan wanita usia subur. Yang pertama menurunkannya daya tahan tubuh sehingga mudah terkena penyakit infeksi. Yang kedua menurunnya kebugaran karena mudah lelah, letih dan lesu karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak. Yang ketiga menurunnya konsentrasi belajar karena kurangnya oksigen ke otak yang dapat mempengaruhi prestasi belajar dan produktivitas kerja. Selanjutnya ada pencegahan anemia. Pencegahan anemia itu terbagi menjadi 3, yaitu perbaikan pola makan dengan pendidikan gizi menggunakan pedoman gizi seimbang. Itu dibagi menjadi 4 pilar, yaitu pertama mengonsumsi aneka ragam pangan. Jadi kita harus memastikan bahwa di menu makanan kita sehari-hari harus mengandung pangan hewani dan pangan nabati. Yang kedua itu membiasakan hidup bersih. Misalnya seperti mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan air mengalir dan sabun, menutup makanan dan minuman untuk menghindari
itu menggunakan alas kaki dan potong kuku secara teratur agar tidak terkena penyakit cacingan. Pencegahan kedua itu yaitu tablet tambah darah sebagai suplementasi gizi. Yang ketiga, ada fortifikasi bahan makanan dengan zat besi. Jadi pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dianjurkan untuk meningkatkan efektivitas tablet tambah darah. Agar konsumsi tablet tambah darah dapat lebih efektif, dapat dianjurkan yang pertama, tablet tambah darah itu dikonsumsi setelah makan atau malam sebelum kita tidur untuk mengurangi gejala nyeri dan perih ataupun mual muntah. Yang kedua, menerapkan asupan makanan bergizi seimbang kaya zat besi, cukup protein hewani seperti daging, ikan, unggas, dan lain-lainnya. Lalu mengonsumsi buah-buahan dan sayuran yang mengandung vitamin C seperti jeruk, tomat untuk meningkatkan penyerapan. Yang ketiga, disarankan saat kita meminum tablet tambah darah itu kita minumnya dengan air putih dan tidak meminumnya dengan kopi, teh, tablet kalsium dosis tinggi dan obat mah. Yang keempat, konsumsi tablet tambah darah dapat menimbulkan gejala seperti mual, nyeri di daerah lambung, diare, atau sulit buang air besar atau juga disebut dengan konstipasi, dan tinja berwarna hitam. Semua gejala ini tidak berbahaya, akan semakin berkurang. Kelima, tablet tambah darah menimbulkan bau. Karena tablet tambah darah sudah bersalur gula, untuk individu yang sensitif, maka untuk mengurangi bau serta meningkatkan penyerapan zat besi, tablet tambah darah dianjurkan dikonsumsi bersamaan dengan air jeruk, jus buah, dan lain-lainnya. Jadi di sini ada menu makanan sehat yang mengandung zat besi, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zat besi heme atau dari hewani. Zat besi yang termasuk dalam golongan heme lebih mudah diserap oleh tubuh, bahkan daya penyerapan tubuh bisa mencapai lebih dari 3 kali kemampuan zat besi dari golongan non heme. Jadi contoh makanan zat besi heme itu misalnya daging sapi, telur, piting, sarden. Lalu yang kedua ada zat besi non heme atau dari nabati. Zat besi ini didapatkan dari berbagai jenis makanan yang bersumber pada tanaman. Tubuh akan menciptakan reaksi penyerapan zat besi ini menjadi lebih cepat ketika dikonsumsi bersama makanan yang mengandung vitamin C dan kalsium. Contohnya itu pada sayur-sayuran seperti bayam, tomat, kentang, labu. Kalau pada kacang-kacangan itu seperti kacang kedelai, kacang hitam. Kalau pada buah-buahan bisa seperti buah manisa, alpukat, jeruk, dan lain-lainnya. Jadi sekian dari pemaparan kakak. Apakah ada yang ingin adik tanyakan? Jadi saya mau bertanya tentang tablet tambah darah itu buat dari apa? Soalnya terkadang saat memakan jadi di dalam kelas ada beberapa teman yang bilang itu dari darah, apa segala macam yang membuat teman-teman yang mau makannya jijik. Jadi saya penasaran tentang tablet tambah darah itu terbuat dari apa? Jadi kakak akan menjawab pertanyaan Lucia. Tadi katanya kan tablet tambah darah itu terbuat dari darah ya kata temannya. Jadi sebenarnya tablet tambah darah itu terbuat dari zat-zat seperti zat besi dan asam folat yang itu membuat untuk pembentukan hemoglobin. Jadi nggak mungkin itu terbuat dari darah. Jadi juga tablet tambah darah kan itu dianjurkan kepada perempuan yang sudah mengalami menstruasi untuk meminumnya seminggu sekali. Jadi itu wajib sih, nggak boleh. Dan itu tidak jijik ya, dia tidak apa-apa minumnya. Walaupun nanti efek sampingnya seperti yang kakak bilang tadi, jadi aman diminum. Ada lagi yang ingin bertanya? Enggak, tablet tambah darah kan untuk perempuan. Kenapa nggak bisa laki-laki ini? Jadi kalau akan menjawab pertanyaan Raza ya, katanya kan kenapa tablet tambah darah itu hanya perempuan saja yang boleh minum? Sebenarnya boleh, tapi kan ada kasus anemia pada remaja putra, tapi kan lebih sering kepada remaja putri karena kan kita tahu remaja putri itu kan lebih sering kehilangan darah tiap bulannya karena menstruasi. Jadi lebih dianjurkan kepada remaja putri. Bisa? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, karena kan tadi kakak Socha dan kak Nanda sudah memberikan materi, jadi kakak ada 12 hadiah, tapi ini hanya untuk yang bisa menjawab pertanyaan saja. Kamu ya. Jadi tadi kakak sudah menjawab
Salah satu gejalanya adalah terlihat pucat dan kelelahan. Tadi kan kakak ada menjelaskan menu makanan sehat yang mengandung zat besi. Ada nggak dari adik yang bisa menyebutkan apa aja? Dua aja deh, boleh. Maju ke depan, maju ke depan. Maju. Di depan nggak usah berjauh lagi. Zat besi heme yang pertama daging, sarden, dan zat besi non heme seperti kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Jadi tadi kakak di pencegahan anemia ada membiasakan hidup bersih. Ada nggak yang bisa menjawab contoh membiasakan hidup bersih seperti apa? Kakak, maju ke depan dong. Masa di mana? Maju. Satu lagi. Coba adik-adik yang tadi menjawab pertanyaan kakak bisa ke sini. Yang menjawab pertanyaan Kak Sofia ke sana. Jadi harapan kami nanti kuesioner yang sudah diberikan itu nanti akan dikerjakan dengan baik, dan sekali lagi ketika nanti akan pulang ke tempat ke tempatnya, Tuhan yang menyertai dan memberkati. Inilah keberadaan kami, Bapak dan Ibu guru. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin kita bisa ingin foto bersama. Oke, ayo Bapak Ibu guru, kita foto sebentar ya dengan adik-adik kita ini dari mahasiswa Prodi